Shalom, selamat pagi menjelang siang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah jam kedua. Untuk itu disampaikan kepada jemaat yang hadir pada saat ini supaya HP yang ada pada kita semua dinonaktifkan atau di silent demi tertibnya dan hikmatnya ibadah kita pada saat ini. Sidang jemaat, dengarlah firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Hai Mari Sembah. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Mari kita bersama-sama membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca secara responsorial. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Kita sambut Mazmur pujian dengan lagu Agunglah Kasih Allahku. Bagi aku
Mari bersama-sama kita melaksanakan pengakuan dosa dan mendengarkan pemberitaan anugerah. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus dan ikhlas, dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita sambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dengan mengagungkan lagu NKB 3 bait 1 sampai baitnya yang ketiga.
Saudara-saudara, untuk bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru, saya jemput untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita sebagai hukum Allah, berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari menyambut berita firman Tuhan sebagai hukum Allah, menyanyikan lagu Kasih Tuhanku Lembut. Dan
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Dan perlu diketahui di hadapan kita ada waskom kasih yang akan diperuntukkan untuk panitia Natal tahun 2025. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pudi diedarkan, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Sudahkah yang terbaik Kau berikan? Di harapnya terbaik dari
Saudara-saudara, untuk menggerakkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya di muka bumi, kita datang bersama-sama di hadapan Allah, lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk. Saudara-saudaraku, kini tiba saatnya kita akan membuka, membaca, dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan kerendahan hati kami datang memohon kepadamu Tuhan. Sebelum firman-Mu dibentangkan, kuasailah kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya tidak mengembara kemana-mana. Sehingga ketika kami belajar akan titah-titah-Mu, kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu, sungguh Bapa, kami semakin mengerti akan maksud-Mu, bahkan Tuhan kehendak dan keputusan-keputusan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengar jalan-jalan hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh semakin tertuju kepadamu. Mampukan hamba-Mu juga ini Tuhan untuk menyampaikan, biarlah hamba-Mu hanya boleh berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Berfirmanlah, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada Injil. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Shalom. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan minggu ini sesuai dengan nats dan tema Segep Sultra terambil dari Efesus pasal 4 ayat 22 hingga 32. Efesus pasal 4 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Manusia baru, itu adalah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan,
kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 23 menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema Segep Sultra, menghidupi kasih Allah, menghidupi kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang Farisi. Dia sangat terkenal di kalangannya. Bahkan dia adalah salah satu pimpinan tertinggi dari agama Yahudi pada saat itu. Mungkin pernah saudara-saudara mendengar namanya Nikodemus. Tapi bukan Nikodemus yang hadir pada saatnya, kalau ada yang namanya Nikodemus. Dia adalah seorang yang sangat terkenal. Seperti biasanya saudara-saudara, orang-orang Farisi itu paling suka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi mereka selalu menjadi spionase, mata-mata. Hal yang benar saja mereka bisa pelintir menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, setiap saat saudara-saudara di mana Yesus bersaksi, melakukan pelayanan, mereka ini orang-orang yang selalu ada di tempat itu. Tetapi bukan rindu datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru berupaya untuk membalikkan kebenaran itu. Tetapi Nikodemus ini saudara-saudara rupanya diam-diam setiap Yesus mengajar dan melakukan tanda-tanda mujizat, sebetulnya dia terperangai, dia terheran-heran. Sebab dalam pikirannya tidak ada manusia yang bisa melakukan hal ini. Jelas mereka adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Allah, atau dia sendiri adalah Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara suatu saat pada waktu malam hari dia berupaya untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu malam hari dalam kondisi orang seperti ini berarti ada sesuatu. Sudah pasti mungkin dia tidak mau diketahui oleh orang-orang Farisi lainnya, teman-teman mereka sebagai tokoh Yahudi pada saat itu. Atau juga dia malu. Nanti kalau kedapatan, oh rupanya kau ingin jepale. Ya. Sehingga dia pergi malam-malam pada saat itu untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus pun pada saat itu ketika Nikodemus datang, dia tidak menolak. Perkataan Nikodemus apa saudara-saudara ketika dia berjumpa dengan Yesus? Rabi, kami tahu, saya tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, tetapi hanya sebatas guru saja ya, yang dia tahu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau lakukan itu, jika Allah tidak menyertai. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara dia sadar, tetapi orang ini, Nikodemus ini tidak bisa berubah. Sehingga Yesus mengatakan pada saat itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perkataan ini membingungkan. Dia hanya mengartikan itu secara letterlet, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga dia menanggapi seperti ini. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Jadi pikirannya, logikanya seperti itu. Ya, orang kalau sudah tua
Tidak mungkin mau bisa lahir kembali. Apakah sehingga dia mengatakan, apakah dia akan masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu lahir kembali? Yesus menanggapi dia dan mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perkataan lahir baru. Dan hari ini kita mendengarkan perkataan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, hidup baru. Kelihatannya atau kedengarannya hampir sama, tetapi berbeda. Kalau lahir baru, ini metaforanya seperti bayi yang baru lahir, bayi yang baru dimateraikan dengan baptisan dan dicurahkan roh kepada mereka, seperti bayi yang siap dibentuk untuk hidup dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara, ini diibaratkan bagi orang yang belum percaya, lalu mereka terisap masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Nikodemus kan tidak percaya kepada Yesus, dia berbeda. Nah, karena itu Yesus mengatakan, kau tidak akan tahu dan tidak mengerti sama sekali kalau kau tidak lahir baru. Nikodemus, artinya kau akan paham itu kalau akan masuk, terisap dalam persekutuan bersama dengan saya. Sebab hanya iman yang dapat memberikan pengertian kepada orang-orang seperti Nikodemus. Sementara dalam teks bacaan kita ini, hidup baru. Ini metafora, sebetulnya dia telah lama hidup sebagai orang Kristen, tetapi semua ya dalam kehidupannya, ya perilakunya tidak ada perubahan. Hidupnya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, begitu-begitu saja, stuck. Tidak ada kemajuan sama sekali. Dia mengaku Kristen, tetapi pola hidup kekristenannya, saudara-saudara, bisa dikatakan istilah anak sekarang abal-abal, seperti itu. Ya. Dia rajin ibadah, dia senang dengar firman Tuhan, tetapi dalam kehidupannya, dia sama sekali mengabaikan dan tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah saudara-saudara sebabnya Rasul Paulus menghadapi peristiwa yang sangat besar di tengah-tengah jemaat Efesus pada saat itu. Nah, apa yang menyebabkan saudara-saudara sehingga Rasul Paulus harus mengajar dan mengingatkan orang-orang di Efesus pada saat itu? Untuk memahami ini kita harus mengetahui latar belakang kondisi, latar belakang teks Efesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Efesus ini adalah sesungguhnya satu tempat, kota yang cukup besar pada saat itu. Dan Efesus ini adalah kota pelabuhan, kota niaga ya, pada saat itu, kota yang besar, yang sangat penting di Asia Kecil pada saat itu, saudara-saudara. Nah, selain kota besar, kota pelabuhan yang sangat penting di Asia Kecil pada saat itu, konteks Efesus pada saat itu, saudara-saudara, dipengaruhi dengan paganisme, di mana orang-orang dahulu, bahkan sampai ada jemaat di Efesus pada saat itu, saudara-saudara, mereka menyembah dewa Artemis. Ya, sehingga orang-orang dipengaruhi dengan paganisme. Bukan hanya itu, tetapi orang juga pada saat itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Ya, ada beberapa filsafat yang mempengaruhi, tetapi saya tidak akan bahas semuanya, satu saja. Ya, terutama Gnosticisme, ya, yang memadukan ide-ide filsafat Yunani dan kepercayaan Yahudi dan Kristen pada saat itu. Mereka padukan dua kepercayaannya. Pengaruh ini menyebabkan munculnya
guru-guru palsu pada saat itu, pengajar-pengajar doktrin yang menyimpang, saudara-saudara. Nah, gnostisisme ini, saudara-saudara, adalah salah satu pengaruh terbesar yang dihadapi oleh jemaat Efesus pada saat itu. Ya, mungkin saudara-saudara, kalau dulu ya, kalau misalnya di Toraja, orang-orang Kristen itu ada di tengah-tengah Aluk Todolo, ya, agama animisme pada saat itu, ya. Nah, saudara-saudara, gnostisisme ini mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui gnosis, rahasia pengetahuan, dan bukan melalui iman kepada Yesus Kristus. Mereka juga memandang materi dalam kehidupan mereka sebagai sesuatu yang jahat, dan memandang roh yang dianggap baik, saudara-saudara. Nah, ajaran Gnostik ini menyebabkan beberapa anggota jemaat akhirnya mengabaikan keselamatan melalui anugerah dan malah mengejar pengetahuan spiritualis pada saat itu dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan kalau jemaat Efesus pada saat itu dalam konteksnya mereka hidup di tengah-tengah kota yang besar di Asia Kecil pada saat itu, kota pelabuhan. Ya, mungkin kita bisa bayangkan saja seperti kota lama mungkin sana. Nah, bagaimana kehidupan orang-orang situ? Banyak premanisme toh sana. Banyak orang-orang yang sukar diatur. Kalau kondisi-kondisi seperti di kota lama sana, daerah pelabuhan. Coba saudara-saudara, sudah ada yang bertugas itu, tetapi para preman-preman berupaya untuk bagaimana mengacaukan keadaan di tempat itu. Nah, seperti itulah konteks Efesus pada saat itu. Bukan hanya itu, kebiasaan hidup orang-orang dalam konteks kota pelabuhan seperti itu, saudara-saudara, hidupnya mereka amburadul. Di sana banyak peminum, judi, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, jemaat Efesus pada saat itu diperhadapkan dalam kehidupan mereka yang seperti ini. Sehingga saudara-saudara, jemaat ini terkontaminasi oleh keadaan pada saat itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun Rasul Paulus pada saat itu berada dalam penjara di Roma, sekali lagi di penjara bukan karena kejahatan ya, tetapi karena kebenaran. Bukan hanya di penjara, tetapi dianiaya dalam penjara pada saat itu, dia tidak tinggal diam. Mengetahui jemaat di Efesus pada saat itu, kehidupan rohani mereka sangat rusak. Bahkan mereka hidup di dalam dosa. Mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku Kristen, tetapi dalam hidup mereka, ya tadi itu istilahnya abal-abal. Yang mungkin saat ini orang bilang, ya Kristen KTP. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ya tidak cukup kalau kita merenungkan dalam pembacaan mulai dari ayat 22, tetapi kita harus mulai dari satu perikop ini, ayat 17. Ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus memberikan ultimatum. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, kukatakan, kutegaskan, dan jangan hidup. Seperti saudara-saudara, kalau saudara-saudara ultimatum anak-anak kita di rumah, kalau dia membuat kesalahan, pelanggaran, jangan. Artinya tidak boleh lagi. Paulus menghendaki supaya mereka yang sudah percaya kepada Kristus jangan lagi hidup ya, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya akan mengatakan begini, kalau kamu orang Kristen, aktivitasmu misalnya di kota lama, kamu ada di pelabuhan, silakan beraktivitas. Tetapi jangan kamu terkontaminasi dengan keadaan di tempat itu. Itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga dikatakan mereka tidak mengenal Allah dan pikiran mereka menjadi sia-sia. Pengertian mereka, saudara-saudara, dikatakan
menjadi gelap. Menjadi gelap pikiran. Kalau dalam bahasanya, ya, kalau dalam bahasa Toraja itu kalau pikiran gelap itu tanga amalilin, pikiran gelap. Sehingga kalau orang biasa marah di Toraja itu, nang amalilin itu tangamu. Memang kau punya pikiran gelap. Sesalingan, tahu sesalingan saudara-saudara, kalau kita punya perapian, para-para itu ada hitam-hitam bergelantungan kan, itu bekas asap itu namanya sesalingan. Kau punya pikiran terlalu gelap, sudah penuh itu hitam-hitam itu di dalam otakmu. Nah, kalau sudah seperti itu saudara-saudara, artinya apa? Sukar untuk dibersihkan, ya. Pikiran mereka, pengertian mereka menjadi gelap. Mau diapakan saja orang-orang seperti ini susah sekali dibentuk. Ya. Mungkin istilahnya anak-anak sekarang, kalau sudah kita ajar setengah mati, lalu dia balik, dia ngomong gini, kan saya Ji. Wah, kan gitu. Jadi tidak mampan lagi, saudara-saudara. Ya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa akibatnya mereka jauh dari Allah. Kebodohan yang ada di dalam mereka. Kebodohan ada di dalam mereka. Sekali lagi saudara-saudara, kalau Alkitab berbicara tentang kebodohan, ini bukan soal skill kita, pengetahuan kita secara akademis, bukan, tidak seperti itu. Tetapi kebodohan sini adalah orang-orang yang sudah tidak mampan dengan kebenaran. Ya, tegar tengkuk, keras kepala. Ya, tetapi di sini diibaratkan bukan keras kepala. Kalau kepala memang keras toh karena ada otak, tempurung. Tetapi mereka dikatakan mereka itu seperti apa? Orang yang sudah tidak bisa punya hati. Dikatakan keras hati. Bayangkan saudara-saudara kalau sudah keras hati bagaimana ini? Ya. Nah saudara-saudara, saya selidiki perkataan keras hati ini. Sesungguhnya kalau dalam bahasa Yunani ini porosin, ya, porosin. Ini bahasa Yunaninya. Yang arti sesungguhnya atau arti sebenarnya adalah ketidakpekahan hati. Jadi hatinya sudah tidak pekah sama sekali, ya. Hatinya sudah tidak pekah sama sekali. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan sehingga hatinya tidak pekah? Kebiasaan. Jadi perkataan kita kalau misalnya katakan kepada orang yang sudah tegar tengkuk, kita bilang kebiasaan. Ya, yang membuat hatinya tidak peka, menjadi keras itu karena kebiasaan. Ya, saudara-saudara mungkin pernah punya bekas luka yang menonjol, ya, membesar. Bekas luka sudah sembuh tapi ada yang menonjol. Ya, kalau orang kesehatan namanya bilang keloid, ya, bekas luka itu. Nah biasanya keloid itu jaringan kulit kita sudah mati, sehingga biasanya tidak punya rasa lagi. Toh, keloid itu biasanya kalau ada bekas luka yang keras itu tidak terasa lagi. Sentuh, ya, biasa nanti kita tekan betul baru dia terasa. Ya, karena kebiasaan sehingga tidak merasa. Ya, jaringan itu rusak sehingga tidak rasa. Ya, mungkin ya, siapa di sini? Ya, Diaken Habel ada. Diaken Habel orang-orang yang biasa main gitar, bukan luka, ya. Orang-orang yang biasa main gitar, coba periksa nanti tangannya orang-orang yang biasa main gitar. 4 jarinya ini sudah kebal sekali di ujung jari ini. Sehingga kalau dia mau pukulkan jarinya itu sudah tidak rasa lagi, ya, di ujung-ujung jari ini. Ya, kalau orang baru belajar gitar kan sakit sekali setengah mati. Tapi orang yang mau semangat belajar itu sakit pun dia paksa tuh. Karena sudah kebiasaan, akhirnya ada keloid di sini. Keras sekali. Ya. Dulu juga waktu masih aktif olahraga, ya, Pak Mika sini, simpai, ya. Biasanya kalau guru-guru simpai itu di depan tinjunya ini ada hitam, keras keloid, ya. Dan juga di bagian luar dalam lengannya ini. Jadi mereka mau tinju tembok, mau tinju kayu, sudah tidak mampan. Sudah keras ini.
Di sini pun kalau mereka mau pukul besi apa dan sebagainya, tidak rasa lagi. Kenapa? Itu karena kebiasaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, porosin, keras hati, karena sudah terbiasa sehingga terjadi keloid di hatinya. Mau didobrak dengan cara apapun hatinya, mau dipaksa pun pasang bom di sebelahnya, tidak akan mampan. Itu yang dimaksud dalam ayat 18. Jadi bukan keras hati biasa di sini. Betul-betul tidak mampan. Sehingga saudara-saudara dalam ayat yang ke-9 Paulus mengatakan perasaan mereka telah tumpul. Kalau sudah perasaan sudah tumpul, ini sudah mati rasa. Sudah punya apa? Sudah tidak punya malu sama sekali. Kalau sudah tidak punya malu, berbuat dosa itu biasa-biasa saja. Itulah sebabnya saudara-saudara, sehingga dalam ayat 19 dikatakan sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Ini mereka tidak malu-malu lagi. Coba saudara-saudara, kalau orang yang sudah terbiasa hidup seperti itu, kita mau nasihati dengan cara apapun, ya mungkin saja dia tinggal duduk situ diam, seperti mendengar, tetapi perkataan kita yang sebaik apapun seperti badai yang berlalu. Sudah itu hilang sama sekali. Nah, kondisi seperti inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus pada saat itu. Ya. Mereka hidup di dalam Kristus, dikatakan mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah orang Kristen, tetapi kehidupan mereka tidak bisa dibedakan dengan orang lain. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan kepada mereka ayat 22 terakhir, harus menanggalkan manusia lama itu. Sebab apa? Manusia lama memenuhi kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Sehingga Paulus mengatakan, kamu harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mereka sudah hidup lama sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak hidup baru. Karena apa? Kebiasaan lama itu tetap terikut dalam kehidupan mereka. Tidak tertanggalkan. Semuanya ada. Hanya ganti status saja, pengikut Kristus, Kristen, tapi perilaku mereka tetap melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan ketika mereka ada di lapangan, bersama berbaur dengan orang-orang yang bukan Kristen pada saat itu tidak bisa dibedakan. Yang mana Kristen ini, yang mana bukan. Karena apa? Perilaku mereka sama. Ya. Mereka berdusta, mereka melakukan apa saja, ya, yang dikatakan dalam ayat 25. Ya, jadi kalau ayat 25 sampai ayat 31 inilah perilaku mereka. Ya, jadi kalau saya baca ini ada kalimat pertama, karena itu saya akan penggal itu dan saya akan sambung dengan ayat-ayat selanjutnya, ya. Apa kata Paulus? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ternyata mereka gandrung, senang sekali berdusta. Mereka tidak suka berkata yang benar. Bahkan dikatakan saudara-saudara, sesama anggota jemaat saja mereka saling dusta, saling bohong. Sehingga Paulus mengatakan, karena itu, karena kita adalah sesama anggota, jangan saling tipulah. Ya. Lalu ayat 26, karena itu apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahan. Bukankah saudara-saudara dalam situasi kondisi Kota Lama misalnya di daerah pelabuhan itu orang sifat emosional orang sangat tinggi di situ. Cepat marah, cepat tersinggung, apalagi kalau mereka berebut penumpang, barang mau diangkat dan sebagainya. Orang Kristen juga di Efesus pada saat itu. Bahkan dikatakan saudara-saudara mereka suka marah. Ya.
Mereka suka sekali marah. Tetapi marah itu saudara-saudara sesungguhnya tidak dilarang oleh Tuhan. Iya, kalau marah terhadap kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Itu kan bukan sifat orang marah. Dia marah karena ada sesuatu yang tidak benar. Yesus kan pernah marah toh? Waktu bait Allah dibuat apa pada saat itu? Jadikan pasar, sarang penyamun dan sebagainya. Dia mengamuk dan memporak-porandakan pada saat itu. Tetapi dia marah bukan karena kebencian dengan orang-orang yang ada. Perilakunya tuh waktu itu Yesus marah sekali. Nah karena itu saudara-saudara, jemaat Efesus diingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Iya toh? Jadi tidak selalunya kalau Bapak Ibu saudara-saudara marah kepada anak-anak itu kan berbuat dosa. Karena apa? Justru dosa yang kita harus marahi. Kecuali kalau ada bapak mama di sini yang memang benci sekali anaknya, ya itu dosa lah. Tapi kalau kita marah karena mau membentuk dia, kita marah terhadap kesalahan, pelanggaran, bahkan dosanya, itu tidak apa-apa. Ya. Tetapi ada catatan juga. Kalaupun kita marah, dikatakan kita harus berlomba dengan matahari. Jangan sampai itu matahari sudah terbenam, marah-marah kita sambung sampai pagi besok. Nah itu bla 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 bla, tidak, kapan kita mau tidur ini kalau seperti ini toh? Ya, biasanya begitu toh. Bahkan biasa hanya jeda, oke kita jeda dulu karena matahari terbenam. Besok matahari sudah mulai muncul, langsung lah, waduh. Sama saja itu. Nah, saudara-saudara, orang-orang di Efesus pada saat itu, demikian hidup mereka. Lalu ayat yang ke-8. Karena itu, orang yang mencuri jangan lagi ia mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Rupanya saudara-saudara, jemaat Kristen juga pada saat itu suka mencuri. Kalau di sini mungkin istilahnya kalau tempat-tempat ramai ya, apa itu, pencopet mungkin ya istilahnya, pencopet. Mereka melakukan itu dan dia anggap itu adalah pekerjaan. Sehingga Paulus mengatakan, kamu jangan melakukan hal itu lagi. Lebih baik kamu bekerja keras apapun yang kamu kerjakan, yang penting halal, kamu mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau itu kamu pakai buat dirimu, silakan. Apalagi kalau dari hasilmu itu, engkau juga bagikan kepada orang lain. Itu lebih luar biasa lagi. Sehingga Paulus mengatakan, kamu jangan lagi mencuri. Ayat 29. Karena itu janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Perkataan kotor. Lingkungan di mana orang pada saat itu kalau ngomong sudah terbiasa. Akhirnya apa? Kan kalau sudah terbiasa dengar, kita juga coba-coba satu-satu kali ngomong kon, bicara seperti itu saja, seperti biasa-biasa saya. Akhirnya apa? Karena mulut kita terbiasa berbicara kotor, ya sudah, dimanapun kita akan mengatakan itu. Mungkin itu adalah sesuatu ya yang tidak bagus, tetapi karena sudah terbiasa kita keluarkan los saja. Paulus mengatakan itu bukan bagian dari kehidupan orang Kristen. Jangan perkataan kotor itu keluar dari mulutmu. Lalu ayat yang ke-30. Karena itu janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penebusan. Bagaimana tidak saudara-saudara? Kalau kehidupan mereka semua telah penuh dengan warna-warni kehidupan yang bukan kekristenan. Apalagi dalam kehidupan mereka, mulut mereka tidak memuji Tuhan, bahkan justru melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh iblis. Ini kan mendukakan Roh Kudus. Harusnya mulut ini kita menggunakan untuk kebenaran, menyampaikan kebenaran atau puji-pujian dalam kehidupan kita. Tetapi yang keluar
adalah semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus tidak menghendaki sebagai orang Kristen demikian. Lalu ayat 31. Karena itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesuatu yang dibuang dari rumah kita, dari hidup kita, pasti hanya sampah toh yang dibuang. Yang tidak diperlukan lagi, yang menjadi kotor di rumah kita. Ya, pasti kita akan buang sampah. Ya, karena itu dosa-dosa itu adalah semua adalah sampah dalam hidup kita. Sementara saudara-saudara, jemaat di Efesus, mereka tidak mau membuang itu. Terus ada dalam hidup mereka. Sampah itu bukan dijaga, dipelihara, dan biarkan menjadi tumbuh subur dan berbuah lebat di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, tetapi harus dibuang. Dalam kehidupan jemaat Efesus pada saat itu, ada dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari ketika kita mendengarkan semua teks, konteks, dan tafsiran pasal ini? Apa yang kita renungkan dalam kehidupan kita ke hari ini? Bapak Ibu saudara-saudara, yang perlu kita ingat dalam hidup kita adalah tentang lingkungan di mana kita hidup, seperti yang dialami oleh jemaat Efesus. Hati-hati, lingkungan dapat mengubah pola atau cara kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, cara perilaku kita, cara tutur kata kita, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Itu lingkungan dapat mengubah kita. Di mana kita berada. Itu pasti, saudara-saudara. Utamanya anak-anakku, pemuda-pemudi yang ada hari pada saat ini, coba kalian bedakan. Ketika kalian hidup dan terbiasa dalam lingkup persekutuan pemuda, lalu kalian pergi ke tempat di mana orang bebas mau bicara, mau apa saja di sana, kamu hadir di sana dan mendengarkan dan melihat itu, kamu pasti risih. Karena kamu terbiasa di persekutuan pemuda. Tapi kalau kamu hidup di sana, terbiasa di sana, melakukan hal yang sama, berbicara dengan hal yang sama, lalu kamu pergi ke persekutuan pemuda, di sana justru kamu risih. Nah, sekarang pilihan, Bapak Ibu saudara-saudara. Terima anak-anakku pemuda dan pemudi. Lingkungan dapat mengubah pola dan cara pikir kita. Sama yang dihadapi dan dialami oleh jemaat mula-mula Efesus pada saat itu. Di lingkungan apa saja saudara-saudara? Di lingkungan tinggal kita. Ayat yang ke-25. Lingkungan tinggal kita dapat mengubah kehidupan kita. Kita bisa berdusta, seperti yang dikatakan ayat 25, kita dapat berbohong, kita senang dengan hoax, kita senang dengan fitnah, kita senang dengan gosip, kita senang dengan istilah keren sekarang ember, apa itu? Ember apa? Ember bocor. Kalau orang-orang yang hidup seperti itu terbiasa mereka. Lingkungan bisa mengubah kita seperti itu. Seperti yang dialami oleh jemaat Efesus di ayat 25. Di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan pertemanan kita. Seperti yang digambarkan oleh Efesus di pasal 29. Kata-kata kotor terbiasa keluar dari mulut mereka, saudara-saudara. Dan yang lebih parah, ketika dalam lingkungan pergaulan pertemanan kita dimampukan untuk mendukakan Roh Kudus.
Karena sudah terbiasa dengan hidup lingkungan di tempat itu sehingga berdoa pun, jangankan beribadah, berdoa pun sudah tidak pernah. Iya. Dan kalau sudah terbiasa seperti itu, sudah tidak biasa berdoa, sudah tidak biasa beribadah, sudah tidak terbiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka pelan-pelan dia akan mendukakan Roh Kudus. Bahkan dia akan menghujat Roh Kudus dengan meninggalkan Kristus. Hati-hati dengan lingkungan, utamanya buat anak-anakku pemuda, bergaul boleh. Tetapi ingat, kita harus tidak boleh tidak. Kita harus pilih lingkungan kita di mana harus berada. Kita harus memilih teman yang sesungguhnya dalam hidup kita. Supaya jangan kita terkontaminasi dengan hal-hal demikian. Kalau saudara mau mengatakan, saya mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, oh silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, hati-hati saudara-saudara. Jangan sampai terkontaminasi dengan kehidupan mereka. Di lingkungan apa saja kita bisa terpengaruh dan mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk di lingkungan kerja kita yang penuh dengan kecurangan-kecurangan. Ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tangannya sendiri. Lingkungan pekerjaan kalau sudah terbiasa, sudah melihat kehidupan kecurangan-kecurangan, hati-hati dengan kecurangan. Kita buka sedikit saja pintu dengan kecurangan, dia akan menguasai kehidupan kita secara totalitas, kekurangan itu. Lalu bagaimana saudara-saudara? Apa yang kita harus lakukan? Hiduplah di lingkungan yang sehat rohaninya. Supaya kita terkontaminasi dengan hal-hal yang sehat rohaninya. Tapi Pak Pendeta, saya harus ada di lingkungan itu karena tanggung jawab saya. Silakan, lanjutkan tanggung jawab itu. Tetapi supaya saudara dan saya tidak menggonggong ketika ada di tempat itu. Supaya saudara-saudara dan saya tidak mengembek di tempat itu. Awali setiap aktivitas kehidupan kita dengan doa. Jangan andalkan kemampuan saudara dan saya, tetapi andalkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan dalam ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dalam hidupmu. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari mau mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ingatlah, permuliakanlah Allah selalu dalam hidupmu. Muliakanlah Yesus Tuhan selalu dalam hidupmu. Dan bukan mempermalukan Dia di dalam hidupmu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami sungguh mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Engkau sungguh setia Tuhan. Sekalipun kami lalai bahkan jauh dan tidak setia kepadamu, Engkau selalu kembali dalam hidup kami. Engkau selalu datang merangkul kami, mengasihi kami, untuk membawa kami kembali kepadamu Tuhan. Sungguh kami terus menikmati itu dalam perjalanan hidup kami, baik pribadi, teristimewa dalam kehidupan keluarga kami. Kasih setiamu Tuhan tak mampu kami hitung, bahkan balas dalam hidup kami. Karena itu Tuhan satu-satunya yang
harus kami lakukan dalam hidup ini. Kami harus mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Akan hal semua yang Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami meresponinya. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, duduk sebagai saudara bersaudara dalam nama-Mu. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan ini Engkau hadir bersama kami. Lewat firman-Mu Tuhan. Engkau terus mau mengetuk pintu hati kami, menyadarkan kami Tuhan. Supaya ketika langkah-langkah kami Tuhan melengseng dari perjalanan-Mu, Engkau mau menegur kami untuk mengembalikan langkah kami. Lewat firman-Mu hari ini Tuhan, sungguh Tuhan, membuka mata hati terlebih lagi mata iman kami. Supaya kami mau jujur melihat akan kehidupan ini. Apakah sesungguhnya dalam hidup ini kami telah hidup baru. Menanggalkan segala hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan mengajak kami untuk memeriksa hidup kami masing-masing. Kasihani kami Tuhan. Mampukan kami dengan Roh-Mu, supaya kami dalam hidup ini sungguh-sungguh hanya mau berkenan melakukan kehendak-Mu. Dengan Roh-Mu Engkau memampukan kami juga Tuhan, supaya kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada dan bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih dalam seminggu lamanya, bahkan dalam minggu yang kami akan hadapi. Engkau telah menolong memberkati beberapa kekasih-kekasih kami sehingga mereka boleh bersyukur atas penambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan mereka. Kami mau bersyukur atas ulang tahun kekasih kami, Reinhard, Maupa, Octavian Albert Tembo, Ibu Hasni Majid, Asang Mangiri, kekasih kami Ibu Penatua Maswati Majid, Maria Liling, Ayub, Ovalda Mega, Arwanti, Prima Jaya Patendean, Gavrila Erlin Pongmanguki, Alex Marendeng, Yulinda Oktarini Buntusau, Andristio Ponggalo, Niki F. Pinggak, Henrianto Tandirerung, Albert Raba, Daren Krishna Prasetya Reskianto, dan mungkin masih ada kekasih-kekasih kami yang bersyukur atas penambahan usia mereka. Dan juga kami mau bersyukur bersama dengan keluarga kekasih kami atas ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Bapak Daud Cama bersama Ibu Reni Silo Guta, keluarga Bapak Penatua Lodwig Sunaru bersama Ibu Norce Olin Mince, dan mungkin masih ada keluarga-keluarga yang bersuka cita atas ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Pastilah Tuhan, mereka pernah menghadapi berbagai hal dalam hidup mereka. Tetapi karena kasih setia-Mu, Engkau tidak membiarkan mereka Tuhan. Engkau merangkul mereka, Engkau menopang mereka, Engkau memegang tangan mereka Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga mereka boleh melewati semua aral dalam hidup mereka. Dan saat ini mereka bersukacita bersyukur atas kebaikan-Mu. Sukacita yang mereka alami menjadi sukacita semua jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa, teruslah Bapa peliharakan mereka, melewati hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Juga kami bersyukur atas beberapa kekasih kami yang lalu mengalami kelemahan tubuh, saat ini mereka ada dalam masa pemulihan. Tetapi kami terus memohon Tuhan. Di tengah-tengah masa pemulihan ini Tuhan terus memberkati mereka.
Kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni George, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Boonde, Ibu Ana Suarsi, Bapak Paulus Tandi Pailang, Ibu Bidan Mariana, dan hamba-Mu Pendeta FN Bonde, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami dalam masa pemulihan mereka. Tuhan, pengharapan mereka untuk pulih ada pada doa-doa mereka dan Engkau telah mendengarkan seruan mereka. Tuhan, tolong mereka. Engkau terus memberkati kekasih-kekasih kami sehingga mereka kelak sungguh boleh memperoleh pemulihan yang asalnya daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, teristimewa bagi anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan-Mu Tuhan. Tetapi sisi kehidupan kami yang lain, mata-Mu melihat Tuhan. Kami ini telanjang di hadapan, tidak ada yang terselubung. Kasihani kami Tuhan, jikalau ada di antara kami yang masih hidup tidak berkenan kepadamu, ampuni kami. Dengan kuasa Roh-Mu, Engkau memampukan kami supaya kami mau mengelakkan dan membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Seperti Tuhan yang Kau sabdakan dalam firman-Mu saat ini. Sehingga kami mau belajar hidup kudus. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau hidup baru di hadapan-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak pilihan. Berkati Tuhan kami dalam hidup ini, baik pribadi dalam maupun teristimewa dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan tolong kami sebagai suami, istri, ayah dan ibu, opa dan oma. Banyak hal yang kami rindukan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan kami setiap saat, kesibukan kami. Cara khusus Tuhan buat ibu-ibu yang begitu setia mendampingi suami, membina anak-anak kekasih, pagi hingga malam mempersiapkan akan segala kebutuhan keluarga. Berikan kasih setia-Mu Tuhan, janganlah mereka melihat bahwa ini adalah beban, tetapi inilah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga mereka terus dengan tekun melaksanakan. Tetapi Tuhan, apa yang mereka lakukan jangan sia-sia. Itu semua akan menjadi buah berkat bagi suami, istri, anak-anak kekasih, dan siapapun yang ada dalam rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan, suami bahkan istri dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan, dalam disiplin ilmu yang mereka harus lakukan setiap saat, pagi hingga malam, Senin hingga Sabtu, dimanapun mereka berkarya Tuhan. Mampukan mereka, anugerahkan mereka kekuatan Tuhan, kasih setia-Mu, sehingga mereka boleh menjalani itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan hadirat-Mu. Di sana juga Engkau membuat mereka menjadi saksi-saksi-Mu Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, yang berkenan kepadamu Tuhan, janganlah sia-sia. Tangan-tangan mereka tidak akan hampa, tetapi dengan berbagai cara Tuhan, Engkau akan memberkati sehingga buah-buah berkat-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka terima sebagai rezeki untuk perjalanan masa depan keluarga, dan juga terus menunjang dengan setia pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga, ikat kami terus dengan tali kasih-Mu sebagai suami, istri, ayah, ibu, supaya kami bersama-sama membangun dan menyelesaikan segala tanggung jawab keluarga kami. Teristimewa mampukan kami terus menjadi guru dan imam yang terbaik buat anak-anak kekasih kami dan bukan menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, anak-anak kekasih yang Kau karuniakan kepada kami Tuhan, mereka adalah harta yang sangat berharga. Dalam kesibukan mereka Tuhan, baik ketika mereka menuntut ilmu bekerja, ketika mereka harus pergi dan pulang meninggalkan rumah, mohon tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, supaya mereka terus
boleh berjalan dalam naungan damai sejahtera-Mu. Dalam masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera, karena Tuhan menganugerahkan kepada mereka. Berikan semangat kepada mereka yang bersekolah Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan dengan baik. Mereka yang telah bekerja, berikan tanggung jawab juga yang baik. Hasil dari pekerjaan mereka, mereka gunakan untuk masa depan mereka Tuhan. Dan bukan hal-hal yang sia-sia. Anak-anak kekasih kami yang menanti masa depan, baik pekerjaan atau jodoh Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan. Janganlah mereka terperosok karena pengaruh duniawi yang akan menyesatkan iman mereka. Dan kami mohon juga Tuhan, tunjukkan jalan terbaik di mana sesungguhnya Engkau mempersiapkan masa depan buat anak-anak kekasih kami. Keluarga yang terpisah dari kami Tuhan, orang tua, saudara, terlebih lagi anak-anak kekasih kami oleh karena berbagai kesibukan, dinamika tanggung jawab yang mereka harus lalui di tempat lain. Sebagaimana Engkau mengasihi, memberkati kami, memelihara kami di Kendari ini. Demikian pengharapan kami semuanya itu juga boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka di sana. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini. Kalau mereka dalam kesusahan Tuhan, teguhkan, kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Lepaskan mereka dari belenggu-belenggu kesusahan mereka Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, baik terbaring di rumah atau rumah sakit, bahkan yang hadir pada saat ini Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat kekasih kami Bapak Matius Sanda, sekeluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, segala usaha yang mereka lakukan untuk pemulihan janganlah sia-sia. Tuhan tolong mereka, hadirlah di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Semua sarana yang dipersatukan dalam tubuh mereka, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan-perawatan yang diterima dari tangan-tangan orang-orang di sekitar mereka. Engkau memakai semua itu Tuhan sebagai alat-Mu untuk mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh mereka, sehingga Tuhan, doa dan harapan kami, sungguh mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Saudara-saudara kami Tuhan, dalam pengharapan oleh karena keterbatasan sebab usia lanjut, janda duda, anak yatim piatu, anak piatu dan yatim, Tuhan Engkau melihat pergumulan dan pengharapan mereka. Pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua sebagai alat-Mu untuk menguatkan, menghiburkan, bahkan melayani mereka Tuhan. Sehingga dalam pengharapan ini, mereka sungguh-sungguh dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Demikian juga dalam tanggung jawab dalam lingkup jemaat, sebagai pendeta, penatuan, diaken, pengurus kategorial, panitia, teristimewa panitia Natal yang sedang bekerja di rayon 1 saat ini, tim musik, tata usaha, koster, dan sebagainya Tuhan. Dan juga dalam lingkup klasis, sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja. Dalam panggilan mulia yang Kau percayakan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Perlengkapkan kami dengan senjata Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mampukan kami di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan ini, supaya kami tegar dan kuat untuk menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan setiap pelayanan yang kami lakukan, bukan nama kami, tetapi nama Tuhanlah yang harus dipermuliakan di dalamnya, dan juga menjadi berkat bagi kehidupan segenap jemaat. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin, baik daerah, negara, bahkan dunia ini. Tuhan Engkau melihat, ada beberapa daerah di negeri kami, bahkan negara di dunia ini, yang sedang terjadi pergolakan. Mampukan pemerintah Tuhan, mampukan aparat, jadi perisai bagi mereka Tuhan, supaya apapun yang terjadi di negara dan bahkan belahan dunia ini, semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dan kemanapun kami berada Tuhan, kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas persekutuan yang indah boleh terjalin siang hari.
Seperti Engkau mengantar pagi tadi, demikian pengharapan kami Tuhan. Ketika kami kembali, biarlah Engkau menyertai kami sehingga kami boleh pulang dengan damai sejahtera-Mu dan terus menghadirkan shalom dalam hidup kami masing-masing. Ini Bapa, ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom. Mari jemaat kita melihat warta jemaat Minggu 19 Oktober 2025 karena ada beberapa penekanan. Ibadah rumah tangga hari Selasa di Rayon 5 pada keluarga Nyonya Yohana Tamu, gabung keluarga Daud Jama. Di hari Jumat yang bersamaan di Rayon 4, keluarga Ibu Penatua Heri Sampasereng, alamatnya itu bukan di Jalan Torada, tetapi BTN Kehutanan Lepo-Lepo. Pelayanan tetap. Yang berikut ibadah pranatal pertama BKSG Sulawesi Tenggara, hari Senin tanggal 27 Oktober 2025, jam 18.30 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Ora et Labora Kendari, pelayan Bapak Pendeta Markus Tani STH. Yang berikut, berdasarkan keputusan BPM Sinode berkaitan mutasi Pendeta Elazar N. Bonde STH akan dimutasi ke Jemaat Utamea Wawolemo dan Jemaat Samaturu Amesiu Klasis Konawe. Dan yang akan menjadi pendeta jemaat Orel yaitu Pendeta Markus Tani STH. Berkaitan dengan hal tersebut, rencana akan dilaksanakan serah terima pendeta jemaat Orel Kendari pada ibadah kedua Minggu 26 Oktober 2025, yaitu dari Pendeta Elazar N. Bonde STH kepada Pendeta Markus Tani STH. Dengan berakhirnya pelayanan Pendeta Elazar N. Bonde STH pada Jemaat Orel Kendari, untuk itu kepada warga jemaat, koordinator rayon dan kategorial dapat memberikan tali kasih pada ibadah kedua Minggu 26 Oktober 2025. Disampaikan kepada masing-masing pengurus pelayanan kategorial, PK PKB, PK Perki, PK Smar, PKPG, PK Lansia, untuk segera memasukkan nama-nama pengurus pelayanan kategorial periode 2025-2030 untuk rencana pelantikan. Pertukaran pelayan hari ini Minggu 19 Oktober 2025, Pendeta Elazar N. Bonde melayani di bakal jemaat Aseminunulai, Asera, Konawe Utara. Paduan suara jemaat hari ini Minggu 19 Oktober 2025 sesudah ibadah ketiga pukul 19.00 dilaksanakan latihan paduan suara jemaat. Persiapan untuk ibadah Minggu 26 Oktober 2025 pada serah terima pendeta Jemaat Orel Kendari. Untuk itu kepada Bapak Ibu dapat hadir pada latihan tersebut. Minggu depan tanggal 26 Oktober 2025 untuk perayaan Natal PK Semar Jemaat Orel tahun 2025, maka pengurus PK Semar akan melaksanakan aksi pencarian dana berupa penjualan makanan jadi. Yang hadir pada ibadah jam kedua hari ini, laki-laki 69 orang, perempuan 84 orang, jumlah 153 orang. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini. Saya jemput berdiri dan sebelum menerima berkatnya, kita memuji Tuhan dengan melakukan kidung jemaat keluar dari kaum.
Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama mengagungkan pujian dari Kidung Jemaat 346, bait 1 dan 4. Tuhan Allah beserta engkau. Demikian ibadah kita pada saat ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.